Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang biografi lengkap Kiai Haji Ahmad Muhtadi Dimyati. Abuya Kiai Haji Ahmad Muhtadi bin Dimyati Al-Bantani atau yang lebih dikenal dengan Abuya Muhtadi. Lahir 26 Desember 1953, adalah ulama karismatik dan mufti Syafi'iyah dari Banten. Abuya Muhtadi adalah putra Abuya Muhammad Dimyati Al-Bantani, pendiri Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Cidahu, Pandeglang. Abuya Ahmad Muhtadi Dimyati Al-Bantani dilahirkan di Kampung Cidahu, Desa Tanagara, Kecamatan Cada Sari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dari pasangan Abuya Muhammad Dimyati bin Muhammad Amin Al-Bantani dan Nyai Hajah Asma binti Kiai Haji Abdul Halim Al-Makki. Pendidikan agama awal diperolehnya waktu masih sekolah di SR Tanagara dari ibundanya, karena ayahandanya Abuya Dimyati Amin pada waktu itu masih syiah berkelana di pondok pesantren di Nusantara sekaligus bersilaturahim, bertabaruk dan tolab pada para ulama sepuh kala itu. Setelah tamat SR pada tahun 1965 Masehi, ia diajak oleh ayahandanya untuk ikut syiah sambil terus-menerus digembleng pendidikan agama dalam pengembaraan selama 10 tahun, dan pada tahun 1975 Masehi ia mengikuti ayahandanya iqomah di Kampung Cidahu, Desa Tanagara, Kecamatan Cada Sari, Kabupaten Pandeglang, Banten, sambil merintis pondok pesantren. Meski telah memimpin pesantren, bukan berarti ia berhenti digembleng oleh ayahandanya, karena ia masih terus-menerus dihujani lautan ilmu oleh ayahandanya sampai akhir hayat ayahandanya pada 3 Oktober 2003 Masehi atau 7 Saban 1424 Hijriah. Walhasil ia Badsul Wus'i mengerahkan seluruh kemampuannya dalam mendalami ilmu agama selama 38 tahun, dan ia berhasil menghatamkan banyak kitab ulama salaf dan berbagai fan cabang sampai berulang-ulang dan dikaji dengan sistem pendidikan pesantren salaf huruf demi huruf. Dari fan ilmu tafsir, ia menghatamkan tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir terbesar, dan tafsir Ibnu Katsir. Dari fan qiraah, ia telah tidak cuma ahli dalam qiraah sab'ah, tapi juga ahli dalam qiraah asyarah. Di samping juga hafid Al-Quran. Dari fan ilmu Al-Quran, beliau mengatakan Al-Burhan, Al-Itqan, dan lain-lain. Dari fan hadis, ia mengatakan kutub as-sitah. Dari fan fikih, ia sampai mengatakan Tuhfatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, Asnal Muthalib, dan lain fan. Dan dari fan-fan lainnya yang ada 14 fan. Mufti Syafi'iyah. Tidaklah berlebihan kalau ia disebut dengan Mufti Asy-Syafi'iyah, karena sudah mengatakan dan menguasai 4 kitab pedoman mutaakhirin Asy-Syafi'iyah: Tuhfatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Asnal Mathalib, dan kitab Raudhatul Thalibin, pegangan para mufti. Dan disebut dengan Al-Mutafanin, orang yang mempunyai berbagai fan ilmu agama, dan disebut dengan Al-Musnid karena sudah disahkan untuk mengijazahkan kitab Sanad Kifayatul Mustafid karangan Syekh Mahfud At-Tarmasi, dan disebut dengan Al-Mursyid karena ia juga menguasai 14 fan thariqah dan menjadi mursyid thariqah Asy-Syadziliyah, dan disebut dengan Syekhul Masyayikh, kiainya para kiai, karena setiap hari, terutama hari Sabtu, Ahad, dan Senin, di majelis taklim ia berkumpul para kiai alim ulama seantero Banten untuk menyerap ilmu agama tingkat tinggi yang ia ajarkan meneruskan majelis taklim yang diasuh oleh ayahandanya. Dan pada saat ini ia membaca dan mengajarkan kitab Raudhatul Thalibin, Mughnil Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Al-Ihsan fi Usulil Ahkam, Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq, Ihya Ulumuddin, Sahih Muslim, An-Nasr fi Qiraati Asyr, dan lain-lain. Dan yang sangat jarang dimiliki oleh orang lain adalah ketajaman basirah mata batin beliau, karena beliau adalah seorang ulama yang ahli tirakat. Bahkan semenjak umur 18 tahun sampai sekarang, beliau masih menjalani shaumud dahri atau puasa setiap hari bertahun-tahun.
Fatwa tentang Hizbut Tahrir Indonesia. Salah satu fatwanya yang menunjukkan bahwa ia adalah seorang ulama nasionalis adalah fatwanya tentang Pancasila, HTI, dan ormas sejenisnya berikut ini. Dengan ini saya Buya Dimyati, Ketua Imam N3CP, berfatwa bahwa Pancasila adalah artinya dasar negara yang bersifat global, mencakup keseluruhan komponen bangsa yang dirumuskan dan disahkan oleh tokoh-tokoh sebelum kita untuk kemaslahatan seluruh rakyat NKRI dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri dari beragam agama, ras, dan suku. Dan juga saya berfatwa bahwa artinya HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, dan ormas Islam lainnya yang sejalan dengan HTI tiada lain kecuali kaum muslimin yang menetap di negara kita Indonesia yang punya dasar Pancasila, dan misi kaum muslimin tersebut adalah menghilangkan Pancasila. Mereka juga menghina dan meremehkan tokoh-tokoh perumus dan pengesah Pancasila dan menganggap bahwa tokoh-tokoh perumus Pancasila adalah tauhid. Perbuatan seperti itu adalah salah satu macam pemberontakan terhadap negara, padahal pemberontak negara itu dosa besar. Maka HTI dan ormas-ormas yang sejalan dengan HTI itu hukumnya haram dalam beberapa masalah situasi kondisi. Subhanallah bisawab, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.